Oke, anak-anak, di sini kita eh, coba membahas lagi tentang CSS ya. Apa itu CSS ya? Di sini kalau minggu lalu kita sudah membahas ya, sedikit tentang CSS, di sini kita coba lebih membahas lagi secara detail ya. CSS atau singkatan dari Cascading Style Sheet ya. Di sini dalam membuat sebuah website, jika kita hanya mengandalkan HTML saja, itu nanti katanya akan terlihat berantakan tanpa adanya CSS. Makanya kita membutuhkan CSS. Cascading Style Sheet di sini CSS adalah berperan untuk memberikan kemasan ya menjadi skin atau menjadi apa ya baju ya kalau ibarat secara visualnya pada sebuah website ya. Jadi kalau HTML itu sebagai kerangkanya di kerangka itu ya kita coba mengemasnya agar terlihat lebih menarik lagi dengan adanya CSS ya. Seperti itu. Pada di sini CSS berbeda dengan HTML ataupun JavaScript ya. CSS bukan sebuah bahasa pemrograman karena di dalamnya tidak terdapat logika dan tidak dapat membuat sebuah variabel. Jadi di sini kita bisa sebut CSS ini termasuk kode antarmuka ya. CSS merupakan sebuah deklaratif language yang digunakan untuk mendeklarasikan suatu nilai yang nantinya digunakan untuk mengatur seperti apa sebuah elemen HTML ditampilkan pada browsernya nanti. Ya, di sini uh, jadi dengan adanya CSS ya, tampilan sebuah website itu akan lebih menarik lagi. Adapun keuntungan dari penerapan CSS, di sini ada beberapa poin ya. Penggunaan CSS dapat membuat sebuah website seperti dokumen cetak dengan yang menarik dan dapat mengontrol dan menerapkan layout secara presisi. Ada juga kita dapat menetapkan styling pada beberapa berkas HTML hanya dengan menggunakan satu berkas CSS sehingga tidak berulang-ulang dalam menerapkan styling ya. Jadi keuntungan menggunakan CSS kurang lebih seperti ini. Lalu seluruh browser saat ini minimal sudah mendukung CSS 2 ya, CSS versi 2. Tetapi browser populer saat ini seperti Chrome, seperti Firefox ya, mereka sudah sangat mendukung CSS versi 3 atau yang disebut dengan CSS 3. Jadi usahakan pada saat kalian mendesain sebuah website, usahakan pada saat simulasi kalian menggunakan browser yang terkini, yang populer, yang terbaru versinya. Biar kenapa? Biar pada saat disimulasikan web design kalian itu nanti berjalan dengan baik sesuai dengan kode yang sudah kalian desain. Ya, seperti itu. Di sini ada cara kerja style CSS ya. Sebuah style sheet bekerja melalui tahapan berikut. Jadi di sini Ibu bacakan pertama-tama kita membuat sebuah dokumen yang telah ditandai dengan tag elemen. Jadi pertama-tama ya seperti minggu lalu kita bikin dulu halaman atau berkas HTML-nya. Lalu kita bisa mengatur, menuliskan styling untuk menentukan bagaimana elemen HTML akan ditampilkan dengan bantuan yang namanya CSS. Ingat kemarin CSS ada 3 tipe dalam penulisannya, baik bisa menggunakan secara eksternal ya atau menggunakan secara internal atau menggunakan secara inline ya. Lalu setelah itu melampirkan aturan styling yang sudah dibuat pada dokumen HTML. Ketika browser memuat dokumen, tampilan elemen yang ditampilkan akan menyesuaikan aturan styling yang sudah ditetapkan. Jadi kurang lebih seperti itu cara penggunaan CSS. Nah, di sini dalam penulisan, nah ini contoh ya, ketika kita membuat sebuah tag div yang tidak akan mengubah apapun pada halaman berkas HTML-nya seperti yang minggu lalu, tetapi itu maksudnya itu karena
tidak ada perubahan itu karena kita belum memberikan stylingnya, kita belum memberikan kode CSS-nya, sehingga dia belum ada perintah apapun. Ya, biasanya perintah elemen div itu biasanya disertai atau dihubungkan lagi dengan styling atau menggunakan kode CSS-nya, sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan antara struktur dokumen HTML dengan sebuah style sheet atau CSS, ya, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa aturan ya dalam menuliskan styling atau menuliskan CSS. Sebuah style sheet dibuat terdiri dari satu atau lebih aturan styling, ya. Ini biasanya yang disebut dengan rules atau rule set, ya. Rules atau rule set, ya, yang mendeskripsikan bagaimana sebuah elemen atau sebuah kelompok elemen ditampilkan dalam jendela browsernya. Ya, di sini kita coba ya, di sini kita coba pertama-tama kita akan mencoba memahami sebuah rule. Ini contohnya, rule pertama menetapkan sebuah warna hijau pada elemen, ya. Sebuah peraturan pertama ya di CSS-nya, dia memberikan perintah warna hijau pada elemen heading 1. Itu ya maksudnya. Ya, yang ini. Ya, rule yang pertama yang ini. Dia pada heading 1 dia memberikan perintah warna hijau. Warna hijau pada tulisan teksnya, ya. Ini color maksudnya teksnya, warna hijau. Color titik 2 green, maksudnya dia memberikan semua heading 1 di sini, ya, semua heading 1 nanti teksnya akan berwarna hijau, ya. Cara bacanya seperti itu. Lalu rule yang kedua, yang ini ya, rule yang kedua. Menetapkan ukuran font dan tipe font pada sebuah elemen paragraf, ya. Jadi dia nanti perintahnya pada setiap elemen paragraf yang ada di berkas HTML yang akan dilinkkan, nanti font size-nya akan small, ya, small. Ini tidak berbentuk ukuran spesifik, ya. Dia tulisnya small. Lalu font family-nya dia menggunakan style sans serif, ya, seperti itu. Nah, dalam penggunaan CSS terdapat dua bagian dalam sebuah rule, ya. Kita sampai sini mengerti ya rule itu apa? Rule itu yang ini dan yang ini, gitu ya. Aturan setiap perintahnya, ya. Di sini ada identitas elemen atau elemen yang akan menerapkan rule itu sendiri, ya. Singkatannya kita akan sebut sebagai selektor, ya. Itu identitas elemen. Identitas elemen tuh ini ya, dia elemennya heading 1 kan. Nah, ini yang disebut dengan selektor, ya. Ini identitasnya apa, lalu ini deklarasinya, perintahnya, ya, deklarasi atau instruksi yang akan diterapkan pada sebuah selektor. Jadi dalam kode CSS itu yang paling utama ada dua tipe, ada yang namanya selektor, ya, identitas elemennya apa yang akan dipanggil, lalu kira-kira perintahnya apa, deklarasinya apa, atau instruksinya apa, ya. Ini yang disebut dengan deklarasi atau instruksi, dimulai dari kurung kurawal tutup, buka ya, buka, lalu ada propertinya, ini yang disebut properti, ya, properti, dan ini ada value-nya, ada properti, ada nilainya. Ini warnanya apa, titik 2, ya, sebagai properti, warnanya, nilainya hijau, green, ya, dihubungkan lagi dengan titik koma, kurang lebih seperti itu. Jadi sangat sederhana sekali untuk membaca CSS itu. Yang pertama ada selektor, yang kedua ada deklarasi, ya, atau perintahnya apa. Selektor ini identitas elemennya apa, deklarasinya apa, perintahnya apa. Di dalam deklarasi ini ada dua, ada propertinya, ada value-nya atau nilainya. Kalau di HTML kan jelas ya, ada atributnya, terus ada value-nya. Nah, ini bukan atribut, nyebutnya properti. Ada propertinya, ada value-nya. Cara menulisnya, kurung kurawal buka, titik 2, titik koma, kurung kurawal tutup. Ya, di sini juga ada untuk menuliskan
multiple deklarasi dalam selektor, ya kurang lebih seperti ini. Ya, multiple maksudnya deklarasinya tidak hanya satu saja, tetapi ada beberapa, yaitu disebut dengan multi. Ya, ada beberapa perintah atau ada beberapa instruksi. Itu disebut multiple declaration. Ya, seperti itu kurang lebih. Selain itu, ini deklarasi sudah. Lalu apa lagi ya? Nah, di sini katanya CSS tidak membaca spasi, sama seperti bahasa pemrograman pada umumnya. Sebaiknya penulisan deklarasi selalu diawali dengan garis baru agar mudah dibaca. Jadi maksudnya ketika ada multiple deklarasi, biasakan menggunakan spasi, enter, ya spasi baris seperti ini, agar mudah dibacanya. Seperti itu. Ya, ada spasinya seperti ini. Walaupun CSS tidak memperhatikan spasi ya untuk ini pengecualian katanya untuk satuan nilai seperti pixel, ini dan lainnya harus dituliskan tanpa spasi pada nilainya. Ya, jadi seperti ini untuk menulis value ya dari sebuah satuan. Contohnya di sini ada ada pixel gitu ya. Ya, nulisnya sama angkanya itu tidak ada spasi agar dia terbaca pada kode CSS-nya, pada browsernya. Ya, kalau nanti ada spasinya, dia tidak akan terbaca. Ya, nah deklarasi tidak akan berfungsi karena terdapat spasi antara nilai dan satuannya. Ya, ini pengecualian saja ketika kalian menuliskan satuan, ya, pada menuliskan satuan pada kode CSS. Jangan dipisah, tetapi digabung sebaiknya seperti ini. Ya, di sini juga ada cara menuliskan styling pada dokumen HTML ya. Cara menuliskannya itu ada secara eksternal, ada secara internal ya, yang kemarin sudah kita bahas. Lalu ada secara inline ya. Kita bahas sedikit lagi kalau eksternal itu ada di dalam elemen head ya. Lalu nanti ada linknya, ada atribut relnya, ya, style sheet, ya, value-nya style sheet, ada href. Nanti di sini kita tentukan lokasi berkas CSS-nya itu di mana, baik secara lokal, kalau ini tulisnya secara lokal ya, ataupun secara online ya, melalui link. Kita bisa menambahkannya melalui link ketika berkas CSS-nya ada tersimpan secara cloud ya, seperti itu. Lalu nah ini contohnya berdasarkan link seperti ini ya. Lalu juga nanti ada secara internal ya, secara internal itu seperti ini, masih ada di dalam elemen head. Lalu bedanya kalau tadi di eksternal ditulis secara link ya, menggunakan tag link, kalau di sini menggunakan tag style ya, seperti ini ya. Lalu kita langsung tuliskan saja kode CSS-nya di sini, di dalam sini ya. Beda, dan ini juga ada secara inline ya. Inline lebih spesifik lagi dalam satu elemen atau dalam satu tag saja ya. Cara penulisannya menggunakan atribut style di depannya, lalu ditambahkan dengan kode CSS-nya ya, seperti. Oke, tadi sudah kita membedakan ya antara CSS eksternal, CSS internal, dan CSS inline ya. Jadi kelebihannya dan kekurangannya antara ketiga CSS ini. Jadi kalau CSS eksternal ini yang akan lebih baik ya, karena kenapa? Karena dia akan memperingan ya berkas atau tampilan web design kita, karena dalam satu berkas CSS ini kita bisa digunakan ya, berkasnya ini bisa kita gunakan untuk beberapa berkas HTML ya. Jadi tidak perlu
jadi proses loadingnya akan lebih cepat ya daripada kita menggunakan CSS secara inline ya, karena CSS secara inline itu nanti diletakkan di berkas HTML-nya, sehingga di berkas HTML lainnya akan dibikin lagi ya kode CSS-nya ya. Jadi dia akan lebih apa ya? Lebih tidak efektif ya. Ya, tetapi itu tergantung kebutuhan masing-masing. Apalagi CSS secara inline ya, itu nanti digunakan untuk uh, spesifik untuk sebuah tag tertentu atau elemen tertentu. Ya, seperti itu. Jadi yang biasanya digunakan itu adalah CSS secara eksternal ya. Dalam satu berkas CSS kita bisa gunakan untuk beberapa berkas HTML. Oke, kalau begitu lanjut lagi. Di sini ada commenting in style ya. Di sini maksudnya kita bisa memberikan catatan ya, catatan yang nantinya tidak akan terlihat pada browsernya ketika dijalankan, yaitu dengan uh, memberikan kode tanda seperti ini ya, strip bintang dan ditutup lagi dengan bintang strip ya, hasilnya akan seperti ini. Lalu di sini kita coba melakukan praktek ya, kita coba praktik ini ya. Kita coba bikin dulu folder stylenya ya. Ini kita bisa menggunakan berkas latihan kita di minggu lalu ya, yang ini berkas HTML kita di minggu lalu. Oke, dari sini setelah kita membuat foldernya ya, membuat sebuah folder di sini di project yang minggu lalu ya, kita lanjutkan saja project minggu lalu, masih dalam berkas HTML ya, masih dalam berkas HTML. Kita coba menambahkan CSS sederhananya ya. Kita bikin dulu foldernya ya, seperti ini ya. Ya, di sini Ibu coba bikin foldernya ya, namanya foldernya CSS ya. Lalu di sini coba kita hapus dulu ya. Di sini coba kita menambahkan berkas CSS-nya ya. Kita coba menambahkan melalui Dreamweaver-nya. Di sini ini berkas HTML kita yang kemarin sudah dikerjakan, yang tampilannya itu seperti ini ya. Seperti ini, tampilannya masih sederhana, belum ada pengaturan CSS-nya. Lalu kita coba menambahkan ya, cara menambahkan CSS di Dreamweaver itu di sini ya, ada di sidebar-nya, ada create a new CSS file. Kita tambahkan saja, kita letakkan ada di sini ya, di folder CSS kita tambahkan namanya style atau bebas, namanya apapun, tipenya itu CSS di sini. Lalu kita simpan, lalu bentuknya itu link. Nanti tampilannya akan seperti ini ya. Nanti ada otomatis ada CSS eksternal seperti ini ya, yang yaitu nanti dia melink pada folder CSS dengan berkas style .css ya. Otomatis seperti ini. Lalu ketika ingin membuka berkas CSS-nya, kita lihat ada di sini style.css, kita klik saja seperti ini ya. Ini kalau ini kerjaan yang tadi kita hapus dulu ya. Kita hapus, masih kosong seperti ini berkasnya ya. Belum ada penambahan selektor ya, selektor yang tadi ya, belum untuk menambah selektor. Jadi setelah CSS berkasnya sudah dibikin, di sini kita coba membuat arus baru ya, ada elemen body. Kita bikin
font family-nya itu menjadi style sans serif ya. Kita coba di sini. Berarti ada di sini. Kita coba tambahkan body. Seperti ini. Font family. Stylenya itu sans serif. Seperti ini. Lalu dibikin lagi untuk rules keduanya ya, katanya di sini diatur heading 2 dan heading 3-nya warna teksnya berubah menjadi warna abu-abu. Di sini kita tambahkan H2, kita kasih propertinya itu color ini maksudnya warna teksnya, warnanya abu-abu ya, seperti ini. Atau bisa juga kita tambahkan dari sini ya, dari sini kita tambahkan selektornya H3 seperti ini ya, otomatis nanti dia ada di sini. Dan untuk menentukan propertinya kita bisa atur di sini di properti, mau mengatur warna teksnya berarti ada di sini. Kita atur warnanya menjadi warna abu-abu ya. Bisa pilih di sini atau bisa kita klik ketikkan seperti ini. Enter ya, otomatis dia akan kodenya akan terisi seperti ini. Jadi dia akan lebih mempermudah dengan menggunakan elemen CSS Designer yang ada di sini untuk menambahkan selektornya, untuk menambahkan property dan value-nya di sini. Ya, lalu seperti ini sudah selesai, kita simpan. Setelah itu kita tambahkan lagi rules dari footernya, elemen footernya, agar footernya ini memiliki padding 20 pixel dengan warna teks warna merah, dengan background colornya itu ini salah ya, background colornya itu seperti ini, abu-abu tua ya, DDD. Kita atur paddingnya 20. Footer di sini kita tambahkan lagi memanggil elemen footer. Untuk paddingnya kita bisa atur di sini padding ya, paddingnya itu 20 atau bisa klik ketikkan saja di sini paddingnya 20 pixel, warnanya itu warna merah. Terus apa lagi tadi, background colornya, background color warnanya itu abu-abu. Seperti ini. Simpan. Lalu nanti untuk keseluruhan kodenya akan seperti ini ya. Dia memanggil elemen body, memanggil heading 2, heading 3, lalu memanggil footer. Jangan lupa untuk memanggil elemen ya, atau menentukan rulesnya. Kita bisa memanggil dari elemen atau tag HTML-nya langsung, atau menambahkan kelas ataupun ID yang telah ditentukan. Nah, di sini hasilnya akan seperti ini. Kita lihat di sininya
filenya kita jalankan di browser, hasilnya akan seperti ini ya. Sebentar, ini belum kita simpan. Kita refresh lagi. Nah, hasilnya akan seperti ini. Heading 2, heading 3 nya akan berubah, dan pada puternya juga akan berubah seperti ini. Lalu kita lihat lagi modulnya. Nah, di sini ada beberapa konsepsi dalam CSS. Yang pertama, inheritance, ya, maksudnya di sini pada rules yang kita tuliskan untuk elemen body, ini contohnya akan diterapkan pada seluruh elemen yang ada di dalam elemen keseluruhan berkas HTML-nya. Jadi ketika kita memberikan pengaturan font family sans serif pada satu berkas HTML, itu nanti akan berlaku pada keseluruhan di dalam tag body-nya. Sama saja dengan footer juga seperti itu. Dia akan berlaku ya, terus pada footer itu akan berlaku pada keseluruhan tag footer yang akan dipanggil pada HTML. Lalu ada grup selektor di sini. Jadi sebenarnya ketika kita memberikan rules yang sama, ya, properti dan value yang sama dalam satu berkas CSS, itu sebenarnya bisa kita lebih persingkat lagi seperti ini, ya. Di CSS-nya ketika kita menuliskan seperti ini dengan properti dan value yang sama, sebenarnya ini bisa kita gabung saja, bisa kita persingkat ya, kita hapus, lalu kita tambahkan di depannya menggunakan H3 seperti ini. Atau bisa juga kita bisa memanggil, misalnya ada nama kelas ya, kelas seperti itu. Jadi kita bisa mempersingkat penulisan kode CSS-nya ya, karena ini akan memanggil kode untuk heading 2 dan heading 3 dengan warna teks itu menjadi warna abu-abu seperti itu. Lalu di sini juga ada pengaturan lagi ketika kita menentukan paragraf warna teksnya warna merah, dan ada juga paragraf warna teksnya warna biru ya. Jadi di sini kita bisa coba atur paragraf ini warna teksnya warna merah, dan terus kita bikin lagi satu lagi paragraf warna teksnya warna biru. Maka di sini ketika ada dua paragraf diberikan rules yang sama, maka yang akan dipilih itu ada pada rules terakhir ya. Seperti ini. Kalau kita simpan, maka semua paragraf nanti yang akan berubah paragraf teksnya itu akan berwarna biru, karena rules yang akan diikuti adalah rules yang paling terakhir ya. Walaupun di sini ada pengaturan bahwa warna teksnya itu berwarna merah. Kalau memang kita menginginkan rules pada paragraf itu adalah teksnya berwarna merah, maka di sini kita berikan catatan important seperti ini menggunakan tanda seru ya, tanda seru, dan otomatis akan membentuk tulisan important seperti ini, sehingga perintah yang akan diikuti adalah
pada pengaturan pertama ya, bukan yang di bawah seperti ini. Kita coba refresh, hasilnya akan seperti ini. Mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini anak-anak. Silahkan kalian coba mempraktekannya lagi. Silahkan kalian coba praktekkan lagi untuk tugas di minggu ini.